Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Enggani dengan NIM 41142037 Prodi Pendidikan Matematika kelas A semester 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang teorema Pitagoras, lebih tepatnya memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Nah, video pembelajaran yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aplikasi komputer. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum apa itu teorema Pitagoras? Belum? Oke, biar saya jelaskan ya. Jadi, teorema Pitagoras adalah hubungan matematis yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari panjang dua sisi sama dengan kuadrat sisi miringnya atau hipotenusa. Jika A dan B adalah panjang dua sisi segitiga siku-siku dan C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa, maka A kuadrat tambah B kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Paham ya? Paham dong. Oke, kita lanjut dengan memeriksa kebenaran dari teorema Pitagoras ini ya teman-teman. Saya beri contoh, misalnya nih kita diberikan gambar seperti pada gambar berikut ini. Nah, di gambar ini kan ada persegi kecil-kecil yang jadi backgroundnya itu loh. Kemudian ada persegi lagi yang warnanya abu-abu yang dilabeli A dan juga warna kuning yang dilabeli B. Kemudian ada 4 buah segitiga berwarna hijau, merah jambu, biru tua dan juga orange. Setelah dilihat-lihat, ternyata keempat segitiga siku-siku ini membentuk persegi juga loh. Tapi perseginya nggak full, ada bolong di tengah satu yang ukurannya sama dengan persegi yang kecil-kecil, ya kan? Jadi persegi yang terbentuk dari segitiga siku-siku dan satu persegi kecil ini dilabeli dengan C. Nah, di sini kita akan menghitung luas dari setiap bangun datar ini ya teman-teman. Oh iya, untuk persegi kecil-kecilnya ini kita misalkan sisi-sisinya itu panjangnya 1 cm ya. Oke, kita mulai dengan menghitung persegi A. Nah, karena persegi A ini sisinya terbentuk dari 4 persegi kecil yang panjangnya 1 cm, maka panjang sisi dari persegi ini adalah, ya benar, 4 cm ya teman-teman. Karena kita akan menghitung luasnya, maka rumus luas persegi ini adalah sisi dikali sisi. Karena sisinya 4 cm, maka 4 kali 4. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ya, 16. Maka luas dari persegi A adalah 16 cm. Kemudian untuk persegi B, karena sisinya sama dengan 3 persegi kecil yang panjang sisinya adalah 1 cm, maka luas dari persegi B adalah 3 dikali 3, yaitu 9 cm. Nah, bagaimana nih dengan persegi yang C? Ada yang tahu kira-kira bagaimana ya cara menghitung luasnya? Belum tahu? Jadi pertama kita hitung luas dari keempat segitiga siku-sikunya ini teman-teman. Karena keempat segitiga siku-siku ini ukurannya sama, yaitu alasnya 3 cm dan tingginya 4 cm, maka luas dari keempat segitiga siku-siku ini adalah 4 dikali 1/2 dikali 3 dikali 4. Kemudian dijumlahkan dengan luas dari persegi yang kecil itu, yaitu 1 dikali 1. Maka luas dari persegi C adalah 24 ditambah 1 sama dengan 25. Jadi hubungan dari ketiga persegi yang telah kita cari luasnya tadi adalah luas persegi A ditambah luas persegi B sama dengan luas persegi C, di mana luas persegi A adalah 16 cm, luas persegi B adalah 9 cm, dan luas persegi C adalah 25 cm. Ketika 16 ditambah 9, maka hasilnya akan sama dengan 25. Maka ketika kita ubah nih luas-luas tiap perseginya ke dalam bentuk perpangkatan, maka hasilnya adalah 4 dipangkatkan 2 ditambah 3 dipangkatkan 2 sama dengan 5 dipangkatkan 2. 16 kan sama dengan 4 dipangkatkan 2. Begitu juga dengan 25 dan 9. Kita lanjut ke contoh kedua. Caranya sama seperti contoh pertama, yaitu menghitung luas dari semua bangun datarnya. Kita mulai dengan menghitung persegi A dulu. Karena persegi A ini sisinya terbentuk dari 5 persegi kecil yang panjangnya 1 cm, maka sisi dari persegi ini adalah, ya benar, 5 cm ya teman-teman. Karena kita akan menghitung luasnya, maka rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Karena sisinya 5 cm, maka luas dari persegi A adalah 25 cm. Kemudian untuk persegi B, karena sisinya sama dengan 4 persegi kecil yang panjang sisinya adalah 1 cm, maka luas dari persegi B adalah 4 dikali 4, yaitu 16 cm. Kemudian untuk persegi C sama seperti tadi, pertama kita hitung luas dari keempat segitiga siku-sikunya.
Karena keempat segitiga siku-siku ini ukurannya sama, yaitu alasnya 4 cm dan tingginya 5 cm, maka luas dari keempat segitiga siku-siku ini adalah 4 dikali seper 2 dikali 4 dikali 5, kemudian dijumlahkan dengan luas dari persegi kecil, yaitu 1 dikali 1. Maka luas dari persegi C adalah 40 ditambah 1 sama dengan 41. Jadi hubungan dari ketiga persegi yang telah kita cari luasnya tadi adalah luas persegi A ditambah luas persegi B sama dengan luas persegi C, di mana luas persegi A adalah 25 cm, luas persegi B adalah 16, dan luas persegi C adalah 41 cm. 25 ketika dijumlahkan dengan 16 maka hasilnya akan sama dengan 41. Maka ketika kita ubah nih luas-luas setiap perseginya ke dalam bentuk perpangkatan, maka hasilnya adalah 5 dipangkatkan 2 ditambah 4 dipangkatkan 2 akan sama dengan akar dari 41 dipangkatkan 2. Jadi kesimpulannya bisa dilihat pada gambar ini. Nah, pada segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, C, dan C sebagai sisi miring, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Rumus ini dikenal sebagai teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Bisa dilihat pada gambar, jika kita mencari C, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ketika kita mencari B, maka rumusnya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sedangkan untuk mencari A, rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, info penting, jadi sisi miring itu terletak di depan sudut siku-siku. Sekarang teman-teman udah paham kan? Gimana kita lanjut dengan contoh soal, oke? Contoh 1. Tentukan panjang sisi X. Nah, karena sisi X adalah sisi miring, maka rumus teorema Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tinggal masukkan saja nilai A dan B-nya, A-nya sama dengan 8 dan B-nya sama dengan 6. 8 kuadrat sama dengan 64 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Maka C kuadrat sama dengan 100. Karena C masih dalam bentuk perpangkatan, maka untuk menghilangkan pangkatnya, luas kanan kita jadikan akar. Maka C sama dengan akar 100. Mudah kan? Gimana nih, masih semangat? Kalau masih semangat, kita lanjut contoh soal kedua ya. Di sini soalnya. Sebuah persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Tentukan panjang diagonal persegi tersebut. Nah, karena diagonal dari persegi ini adalah sisi miring, maka cara menentukan panjang dari diagonal tersebut adalah ya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu D kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25 dan 25 ditambah 25 itu sama dengan 50. Maka D kuadrat sama dengan 50. Sama seperti tadi, kita hilangkan pangkat 2 di D dengan ruas kanan kita jadikan akar. Maka D sama dengan akar 50. Maka D sama dengan 5 akar 2. Dari mana nih 5 akar 2? Jadi 5 akar 2 ini berasal dari akar 25 dikali dengan akar 2. Nah, 25 dikali 2 kan sama dengan 50. Akar 50 itu diubah jadi akar 25 dikali dengan 2. Terus 25-nya kita cabut akar, hasilnya adalah 5. Maka hasil akhirnya adalah 5 akar 2. Jadi begitu teman-teman. 2 contoh cukup kan? Sekarang teman-teman saya kasih soal nih buat dikerjain. Gimana? Oke, 3 soal aja ya. Jadi soal pertama dicatat dulu. Nomor 1. Tentukan panjang X. Sudah. Oke, lanjut nomor 2. Tentukan panjang X dari gambar berikut ini. Soal terakhir nih. Apakah segitiga yang memiliki panjang sisi 9 cm, 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Nah, silahkan dikerjakan ketiga soalnya ya teman-teman. Jika kalian telah selesai mengerjakan soalnya, silahkan upload di Google Drive yang linknya sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.